Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Genap sepekan Peggy Setiawan bebas, tapi banyak orang yang belum paham bahwa kasusnya belum sepenuhnya selesai. Di satu sisi Peggy telah diputuskan bebas dari status tersangka di pengadilan, tapi kami mendengar akan ada upaya hukum yang akan menggugatnya kembali di pengadilan. Benarkah? Saya akan buka tuntas hari ini. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Malam hari ini istimewa. Panggung Rakyat Bersuara akan diisi oleh para pakar hukum senior. Sebelumnya, saya undang dulu Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina, beserta pengacaranya Tony RM. Peggy, apa kabar? Waduh. Bung Tony. Nanti kita ngobrol dulu ya. Peggy langsung dari Cirebon tadi? Cirebon. Langsung dari Cirebon. Enggak, di Jakarta. Bentar, mikrofonnya belum. Sudah. Coba. Halo, 1, 2, 3. Iya, lebih dekat lagi ya. Ya. Dari Jakarta hari ini. Jakarta hari ini. Kemarin Cirebon. Kemarin Cirebon. Jadi ini keliling ke Jakarta untuk apa nih? Untuk menghadiri podcast tadi. Menghadiri podcast. Siap. Oke. Bersama Bang Tony. Pak Tony. Ya? Bang Tony ini temani selalu nih. Iya, benar. Oke. Motornya udah dikembalikan belum? Belum. Belum. Bukan motor pink kan? Oh, motor pink. Motor pink. Iya. Warnanya udah ungu kuning. Oh, oke. Tapi itu motor yang di sana. Iya. Tapi dikasih motor lagi katanya. Iya, benar. Oke, nanti kita cerita soal itu ya. Oke. Selanjutnya, untuk pertama kali di Panggung Rakyat Bersuara, yang kemudian juga mengawal dari kasus Vina ini, ia adalah Ketua Umum Pradi sekaligus pengacara 6 terpidana kasus Vina, Pak Otto Hasibuan. Bung Otto. Saya kenal Pak Otto lebih dari 10 tahun lalu dan tidak pernah berubah. Ini luar biasa. Masih tetap sporty, trendy, luar biasa. Oke. Selanjutnya ada praktisi hukum yang juga malang melintang di dunia politik. Nanti kami masih tunggu adalah Bung Henry Yoso Diningrat. Nanti kita akan tunggu sama-sama, masih di perjalanan. Selanjutnya hadir pula Bung Frederick Yunadi, praktisi hukum. Siap, makasih Pak Fred. Oke. Wah. Nanti Bung Fredrik di tengah saja. Silakan Bung Fredrik. Dan last but not least, the one and only Bung Rasman Arif Nasution. Siap. Dan pemirsa, 9 butir amar putusan, 9 butir saya ulangi ya, amar putusan Hakim Eman Sulaiman membebaskan Peggy Setiawan. Namun silang pendapat mengemuka bahwa Peggy bisa kembali menjadi tersangka lagi. Berikut informasinya. Pasca putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat 8 Juli lalu, pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menyatakan Peggy bisa jadi tersangka lagi. Ini bebas, bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Namun tim kuasa hukum meyakini Peggy tak lagi bisa dijadikan tersangka karena telah terkunci amar putusan Hakim Eman Sulaiman. Dari amar putusan ini ya sudah terkunci
Ya. Jadi apabila penyidik melakukan penyidikan lagi dan menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan, ini tidak bisa karena ini sudah terkunci dengan amar ini. Semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita terima. Pakar hukum pidana Hipnu menyebut Peggy bisa kembali jadi tersangka jika penyidik Polda Jawa Barat memiliki bukti baru yang kuat. SP3 demi kepentingan hukum. Nah, si Peggy ini adalah SP3 demi kepentingan hukum. Artinya apa? Kepentingan hukum buktinya masih kurang. Oke. Buktinya salah mengambil. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, maka demi hukum si Peggy bisa diajukan kembali ketika itu bukti kuat, bukti cukup. Setelah Peggy bebas dan kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Dan mungkinkah Peggy bisa jadi tersangka lagi di kasus pembunuhan Vina dan Eki? Ada Peggy di sini, ada Bung Tony di sini, tapi ada Bung Oto di sini. Saya mau tanya dulu sebelum ke Peggy dan Bung Tony, ke Pak Oto. Pak Oto tanggal 24, Pak Oto pegang zakat total juga? Tidak. Oh tidak, oke. Tapi 5 terpidana yang kemudian juga akan mengajukan PK, betul? Benar. 5 Pak Oto ya? Ya, betul. Bukan semuanya, kenapa tidak semua itu? Karena memang ada pembatasan atau seperti apa? Datang. Karena prinsipnya kan begini, pada mulanya kan keluarga para terpidana ini yang datang ke kantor Peradi. Iya. Jadi setelah itu baru kita bertemu dengan para terpidana tersebut dan mereka lah yang minta bantuan hukum kepada kita. Oh, Jadi 5 orang semuanya. itu? Ya. Sementara 5 orang itu ya? Sementara. Oke. Zakat total saya dengar informasinya bahwa akan segera disidang pertama kali di PN Cirebon itu 24 Juli 2024. Betul ya, Bung Tony? Meskipun Anda bukan pengacara, tapi Anda mendengar soal itu ya? Iya betul, 24 Juli 2024. Dan akan dilanjutkan lagi nanti dengan 5 terpidana. Sudah ada kabar kapan waktunya Pak? Dan di mana? Belum, kita akan persiapkan dulu. Karena kita memang nggak mau tergesa-gesa ya. Memang ini dilematis sekali ya. Dari Sakal sudah mengajukan PK. Walaupun ya, mudah-mudahan lah PK-nya itu betul-betul sempurna ya. Kalau kita memang sekarang ini sedang memperdalam kasus dan ingin mendapatkan bukti-bukti yang lebih sempurna, baru kita mengajukan PK. Begini, ini kan pemikiran awam Pak Oto. Dengan bebasnya Peggy, pertanyaan pertama saya, apakah berpengaruh bahwa ini merupakan angin segar bagi 5 terpidana maupun zakat total yang akan melakukan PK? Ya pasti, karena gini, Di sisi mana, Pak? ada 2 hal. Dari segi psikologis udah pasti berpengaruh. Tapi dari segi hukum juga berpengaruh karena kalau tadinya kasusnya Peggy itu bisa dijalankan dan terbukti dia bersalah, itu kan akan lebih memberatkan juga terhadap kasusnya yang 5 lagi, yang lain ya kan. Tetapi dengan adanya SP3, putusan pra peradilan ini, paling tidak ini kan berhenti dulu sementara. Sehingga dengan bukti-bukti yang baru yang kita lihat sekarang ini, maka kita akan lebih kuat untuk bisa mempertahankan bahwa dan membela kepentingan dari 5 orang ini, ya. Nah, walaupun yang menjadi isu sekarang yang menarik kan apakah kasusnya Peggy ini akan bisa dibuka kembali atau tidak. Itu satu. Bukan pertanyaan sederhana begini Pak. Kalau seandainya Peggy bebas, sisi mana yang menguntungkan 5 terpidana sehingga mereka juga bisa dikatakan bahwa mereka bisa jadi bukan terpidana kasus Vina. Harusnya mereka bebas. Di mana kemudian logika sederhananya itu bisa menjelaskan? Sekarang begini, ada konstruksi hukum yang dibangun oleh polisi, kemudian sampai kepada kejaksaan, dan sampai kepada putusan pengadilan. Konstruksi hukumnya itu begini, bahwa ada 11 orang yang dinyatakan pelaku perbuatan ini. Kemudian 3 diantaranya itu dinyatakan buron. Nah 2, yaitu ada Andi dan satu lagi, saya lupa siapa satu lagi itu akhirnya dinyatakan itu ternyata fiktif, tidak ada, ya kan? Nah sekarang Peggy diantaranya satu orang itu, yang buron itu, ya kan? Nah, jadi sekarang menjadi persoalan adalah kalau 2 ini dinyatakan itu ternyata fiktif, tidak ada,
maka konstruksi hukumnya itu menjadi tidak sempurna. Coba kita lihat, ada 11 orang melakukan perbuatan pidana berdasarkan dakwaan jaksa. Satu diantaranya Andi mengatakan bahwa dia melempar umpamanya. Satu menusuk dan sebagainya. Ada peran, ada skenario, ada konstruksi di sini. Nah tiba-tiba semua kan berarti kan perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama. Termasuk yang mengangkat mayatnya si Vina, itu salah satu dari 2 orang yang dinyatakan buron ini. Buron yang kemudian nanti dihapus itu. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadinya dikatakan bahwa dia orang inilah yang membawa mayatnya Vina dan juga Egy, ya, Vina waktu itu belum mati ya, pokoknya Peggy, Vina dan Egy, maka pertanyaan kita adalah, kalau ternyata yang 2 orang ini tidak ada, lantas bagaimana caranya orang ini berpindah ke flyover? Apakah dia bisa mayat berjalan? Ya kan? Jadi berarti konstruksinya kan benar dong. Suatu peristiwa ini kan tidak akan terjadi separuh-separuh. Ini kan satu kesatuan bulat, di mana terjadinya pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama oleh 11 orang. Katanya dakwaan. Ternyata 3 nggak muncul. Nah, Peggy di sini salah satu diantaranya. Nah, kalau 2 dinyatakan fiktif, 1 nggak terbukti, nah lantas peran Peggy ini di mana dalam peristiwa pembunuhan ini? Jadi aneh nih. Jadi itu pengantin katakan, bagaimana bisa terjadi ada pembunuhan yang oleh jaksa, oleh pengadilan nyatakan dilakukan 11 orang, ternyata yang 2 orang yang sudah pasti itu tidak pernah ada. Berarti kan ini kan fiktif juga dong skenario ini. Konstruksi ini kan buyar, tidak berdasar jadinya. Karena pembawa mayat yang 2 orang tadi ya, betul. Itu tidak ada, bukan berarti kemudian bisa digantikan mungkin si A, mungkin si B. Ya nggak bisa dong. Karena pasti itu di bawahnya ada konstruksi lain yang kompleks. Iya, ada 2 itu. Andi sama siapa saya lupa ya. Iya. Dani. Andi dan Dani katanya lah yang membawa mayat itu. Itu berdasarkan putusan. Ya, di dalam putusan seperti itu. Membawa ya ke flyover. Ya kan? Nah, ternyata Dani dan Andi nggak ada. Lantas pertanyaannya, siapa yang membawa mayat ini ke flyover? Berarti kan ada ketidakbenaran di sini kan? Nah, itulah yang harus kita katakan bahwa ini konstruksi daripada polisi, jaksa dan hakim untuk membuktikan terjadinya suatu perbuatan pidana itu menjadi baseless, tidak berdasar. Nah, kalau ini tidak benar, sedangkan tuduhannya, dakwaannya itu adalah perbuatan dilakukan secara bersama-sama, maka berarti peristiwa itu patut diduga diragukan kebenarannya. Nah, di situ persoalannya. Iya, itu logika sederhana sebenarnya. Jika 2 pembawa mayat itu kemudian dihapus dan dinyatakan itu adalah fiktif karena pernyataan dari saksi yang berbohong, katakanlah seperti itu, maka siapa yang membawa mayat? Padahal di putusan itu sudah ada keterangan bahwa si pembawa mayat itu adalah Andi dan Dani. Ya. Yang itu sudah ternyata fiktif. Betul. Siapa yang membawa mayat? Betul. Itu hancur semua konstruksinya. Hancur konstruksi hukumnya. Padahal dikatakan setelah dilakukan pembunuhan, perkosaan, lantas dibawa ke flyover yang untuk menunjukkan seakan-akan itu adalah kecelakaan tunggal. Kan itu maksudnya. Lantas kalau Dani dan Andi tidak ada, bagaimana caranya mayat itu pindah sana? Ini betul-betul tidak berdasar gitu. Saya ingin silakan. Ya, ini logika sederhana. Ada mahasiswa hukum nggak di sini? Nggak ada, oke. Tapi saya ingin tanya, sebagai advokat senior, Pak Oto meyakini Saka Tatal dan juga 5 terpidana lainnya, atau mungkin nanti lebih, jika melakukan peninjauan kembali dan buktinya kuat, berdasarkan dari putusan pengadilan, putusan pra-peradilan Peggy kemarin, maka saya katakan sangat besar kemungkinan semuanya akan bebas. Saya optimis sekali. Optimis sekali Ya. Karena di samping fakta-fakta tadi itu juga ya, masih banyak fakta-fakta yang lain. Boleh tahu Pak? Salah satu di antaranya ya, ini saya membaca, belum semua saya baca. Karena ini yang lebih mendalaminya semuanya tim saya ya. Salah satu contoh ya, yang bisa dilihat kejanggalan lah. Saya tidak menuduh polisi berbuat macam-macam, tapi kejanggalan. Di dalam berita acara penyitaan, yang disita dari, kalau saya tidak keliru, dari Sudirman,
itu katanya ada 3 buah batu. Dilakukan tanggal 2 September, 26 kalau nggak salah. 02 atau 26, lupa saya. Pokoknya setelah kejadian. 2 September kalau saya tidak keliru. 3 batu. Coba bayangkan. Batu ini katanya kan dipakai mukul orang, melempar atau melakukan pembunuhan. Oke? Ya. Lantas tiba-tiba berapa hari kemudian batu itu disita dari Sudirman. Sehingga pertanyaan saya, apakah mungkin Sudirman setelah memakai batu ini mukul, Menyimpan. lantas diambil lagi, dipungut Untuk lagi disimpan. batu ini, disimpan lagi ke rumahnya, baru Oke. disita. Impossible. Gak mungkin batu ini bisa kembali kepada dia. Disita dari dia. Ya. Satu. Kedua, ada juga di situ saya lihat disita adalah botol minuman tempat mereka minum miras lah seperti itu. Ya. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, katanya mereka ke warung Ning minum-minum miras, lakukan pembunuhan. Lantas berapa hari kemudian ditemukan disita dari Sudirman itu adalah botol aqua bekas minuman. Pertanyaan saya, setelah mereka minum-minum, apa botol aquanya dibawa-bawa ke sana? Kemudian setelah membunuh, botol aquanya dibawa pulang ke rumah lagi. Lantas disita dari dia. Tidak dikasih keterangan dari mana botol itu ditemukan. Dari Sudirman, disita dari dia. Oh, artinya disimpan begitu. Iya, jadi nggak mungkin kan? Oh, iya. Padahal itu dipakai untuk minum. Bagaimana bisa disita dari dia? Botol Iya, itu. iya. Ini barang bukti kan gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan saya tidak keliru. Itu dari tadi saya baca itu Ya. datang ke sini. Ini udah 3 nih, saya hitung tadi. Udah 3 nih. Acara Sudirman. Jadi bagaimana bisa itu Betul. bisa dibawa? 2 buronan, terus kemudian batu, kemudian botol. Betul. Botol air mineral tadi ya. Betul. Jadi bagaimana bisa di tangan dia disitanya itu? Sehingga saya berpikir, ini dari mana munculnya ada penyitaan dari dia? Coba ditanya Sudirman. Bagaimana dia bisa bawa pulang, minum dulu di warung Ning, melakukan pembunuhan, minumannya dibawa lagi ke rumah atau di mana tempat, disita. Impossible. Itu nggak mungkin terjadi. Sehingga saya belum baca semua, baru saya baca tadi pertama kali ini, wah saya langsung temukan ini. Baru berapa halaman tuh Pak Oto? Saya baru berita acara penyitaan dan berita tersangka, saya baca tadi lihat, wah ini udah kacau. Jadi kalau saya baca yang lain-lain, saya yakini saya akan bisa temukan hal-hal yang lain. Dan sebagai advokat senior, Pak Oto meyakini sangat besar kemungkinan untuk bebas semuanya. Nah satu lagi ya, Ya. saya belum baca semua, saya harus jujur ya. Tapi ada di dalam berita acara yang saya lihat, ada berita acara yang tidak didampingi oleh pengacara. Ya, walaupun kemudian di lembaran kedua ada berita tambahan didampingi pengacara. Kalau ternyata kalau ternyata ada berita acara tersangka di sana yang sama sekali tidak didampingi oleh pengacara, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung jurisprudensi, maka terpidana tersebut harus dinyatakan bebas. Karena seorang tersangka itu harus didampingi pengacara. Itu mandatori itu. Ya. Dan sudah ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengatakan apabila tidak didampingi oleh pengacara, Mahkamah Agung beberapa kali menyatakan dakwa tuntutan itu tidak dapat diterima. Tanpa melihat kasus Materi hukum kasusnya. Ya, itu ada beberapa putusan. Saya bisa tunjukkan itu paling sedikit 5 atau 7 putusan seperti itu. Nah, kalau itu benar, ada yang seperti itu. Tadi saya lihat hanya satu berita acara, saya lihat pertama dia nggak didampingi, kemudian didampingi. Nah, yang dampingi ini pun siapa? Orangnya juga harus dicari. Betul nggak ada pengacara ini? Karena nggak muncul di sini saya lihat nama-nama itu. Nama-nama yang beredar di dalam peristiwa ini nggak muncul. Jadi saya mau lihat ini orang ini sebenarnya ada atau tidak. Tapi kan saya nggak bisa menuduh. Ya. Tapi sebagai seorang lawyer saya harus berpikir, menganalisis benar nggak ada itu. Nah, tapi kalau sampai ternyata nggak didampingi selama proses penyidikan, itu akan berpotensi itu dibatalkan putusan itu. Oke, baik. Baik, kita akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Ya, kembali di Rakyat Bersuara. Tadi sudah begitu
mudah, sederhana apa yang disampaikan oleh Pak Oto. Saya ulangi sedikit lagi. Yang pertama adalah soal dua buronan yang kemudian dihapuskan. Padahal dua buronan itu adalah pembawa jenazah, pembawa mayat. Kalau duanya hilang, siapa yang bawa mayat? Tadi Pak Oto bilang apakah bisa pindah dengan sendirinya, terbang dan lain sebagainya? Tidak akan mungkin. Yang kedua, batu yang dijadikan barang bukti yang apakah mungkin batu barang bukti itu kemudian disimpan oleh pelaku? Juga tidak mungkin. Yang ketiga adalah botol minuman air mineral yang digunakan untuk meminum minuman keras. Itu juga disimpan oleh pelaku. Apakah botol air mineral yang bekas minuman keras itu disimpan? Kecil kemungkinan. Dan yang keempat adalah soal tidak ada pendampingan pengacara pada beberapa atau salah satu terdakwa pada waktu itu. Saya belum baca. Ada tapi ya? Ada yang tidak didampingi, tapi nggak tahu apakah seterusnya tidak didampingi. Oh, baik. Tapi yang berita cari saya lihat ada yang pertama kali tidak didampingi. Baik. Dan dengan 4 logika sederhana tadi, Pak Oto sebagai advokat senior, saya boleh katakan sangat meyakini, Pak Oto? Saya kira saya yakin ya. Yakin, sangat yakin bahwa ketika nanti PK diajukan, maka baik Saka Tatal maupun 5 terpidana lainnya akan bebas. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Tidak ada yang tahu. Tapi supaya imbang, saya akan memberikan kesempatan pada Bung Fredrik Yunadi. Tadi Bung Fredrik mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh advokat senior Pak Oto Hasibuan. Adakah yang ingin Pak Fredrik sanggah? Silakan. Terima kasih. Pertama-tama mohon maaf rekan Oto, mungkin saya ada perbedaan pendapat dalam hal menilai perkara ini. Apa yang disampaikan pada Pak Oto yang menyatakan bahwa pembawa yang memindahkan mayat 2 orang tersebut telah dihilangkan dari daftar DPO. Menurut saya, siapa yang melakukan pemindahan mayat dan segalanya itu adalah pengakuan daripada para terpidana maupun tersangka yang belum tertangkap. Atau dalam hal ini adalah rangkaian-rangkaian peristiwa yang digambarkan oleh penyidik. Dengan demikian, bila sekarang penyidik telah menyatakan bahwa 2 orang DPO tersebut adalah dicoret dari daftarnya, kita harus mengingat, saya kebetulan membaca daripada putusan yang tersebut, di mana putusan tersebut itu menyatakan bahwa itu adalah pengakuan daripada para terpidana. Satu hal yang tidak bisa kita mungkiri, putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Senang tidak senang, kami sebagai seorang advokat khususnya, kita harus tunduk dan menghormati putusan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun kita tidak sependapat. Tidak sependapat ini kita bisa melakukan upaya paksa luar biasa seperti mengajukan PK. Saya sejak pertama saya udah bilang silakan ngajukan PK. Namun dalam hal ini saya perlu mengingatkan bahwa para terpidana ini telah mengajukan gerasi dan ditolak. Pengajuan gerasi itu pertama syarat utamanya adalah mengaku bersalah dan meminta ampun. Memang saya mendengar statement katanya daripada tim daripada Peradi yang menyatakan bahwa telah berbicara dengan para tersangka, terpidana, bahwa mereka ragu-ragu apakah pernah menandatanganin. Saya bisa beritahukan, SOP dari lapas, itu setiap namanya warga binaan yang berkelakuan baik, otomatis akan diberikan bantuan hukum. Baik dalam hal ini untuk mengajukan PK maupun mengajukan gerasi. Jadi bukan dalam hal ini ada skenario yang mengatur, tidak. Itu adalah SOP, biasa itu yang dilakukan. Kedua, orang lapas dalam hal ini tidak mungkin berani memalsukan tanda tangan atau tidak ada tanda tangan diajukan gerasi. Dan gerasi itu pasti ada. Memang kita tidak ada hukum atau peraturan yang menyatakan setelah mengajukan gerasi tidak boleh mengajukan PK. Boleh. Namun setelah mengajukan gerasi ditolak mengajukan PK, kemungkinan dikabulkan itu sangat tipis. Karena dia telah mengaku. Oke. Ya kan di bawah sumpah loh mengakunya itu. Dia saya bersalah, jadi kalau saya berbuat. Orang mau PK itu, terpidana mau PK, terpidana mengajukan gerasi itu,
dia harus harus menyatakan bersalah. Di bawah sumpah dia mengaku bersalah dan dia mengaku minta ampun. Mekanismenya seperti apa tuh? Mungkin dia di bawah bikin kitab surat suci. tertulis. Oh, oke. Ya, itu ada saksinya. Saksinya biasanya petugas lapas. Oh, jadi buat surat tertulis, saksinya petugas lapas di atas meterai menyatakan bahwa yang bersangkutan mengaku bersalah. Iya, itu di ada bawah sumpah. formatnya di sana itu. Oke. Saya tidak paham, Pak, tapi saya tahu itu memang berlaku. Dan biasanya, Pak, mekanismenya itu PNPT kasasi, kemudian ngajukan PK, setelah PK sekali dua kali masih tetap ditolak, ajukan gerasi. Apa kaitannya mengaku bersalah dengan mengajukan PK? Kan dua hal yang berbeda. Kalau PK, otomatis kan menyatakan saya tidak bersalah. Kan dia satu hal, dia sudah di bawah sumpah menyatakan saya bersalah. Saya minta ampun. Bagaimana seorang sekarang mengaku bersalah, kemudian dia mengatakan saya tidak bersalah, saya minta dibebaskan. Ya itu silakan Pak ya, itu kan hakim yang memutuskan. Kalau hakim dalam hal ini punya pertimbangan tersendiri, monggo aja Pak. Saya tidak punya wewenang untuk... Tapi saya harus adil juga begini. Ketika orang mengaku bersalah karena demi mengajukan gerasi untuk pengampunan dia, di mana dia tidak merasa bersalah, misalnya seperti itu. Dengan terpaksa kemudian ya sudah, prosedurnya dia lalui, kan mungkin saja Pak Fredrik. Iya, tapi kan sekarang pernyataan bahwa saya mengaku bersalah, saya bersumpah, saya mengaku bersalah, saya mohon ampun, saya mohon Presiden untuk memberikan pengampunan pada saya. Kira-kira intinya seperti itu. Kan? Otomatis, kalau dalam hal PK dia mengatakan saya tidak mengaku bersalah, itu kan kontradiktif Pak. Itu kan suatu pernyataan di bawah sumpah loh Pak. Pak, itu kalau bawah sumpah Pak, itu risikonya besar sekali Pak. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya persilakan dulu Pak Bung Henry Yoso Diningrat. Kita berikan tepuk tangan Bung Henry. Terima kasih. Lewat sini Bung. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Henry. Ini kita sedang berbicara soal tadi Pak Oto mengatakan bahwa ada kejanggalan sehingga meyakini bahwa ketika diajukan mereka maka bebas. Lalu Pak Fredrik menyampaikan kalau mengajukan PK tapi sudah mengakui bersalah, rasanya tidak mungkin bebas karena sudah mengakui bersalah. Sementara PK adalah pengakuan tidak bersalah. Ada lagi selain itu mungkin? Ya. Kemudian Pak, masalah tadi rekan Oto mengatakan bahwa dibebasnya Peggy dari pra-peradilan itu merupakan suatu hal yang menjadi novum yang akan diajukan dalam PK. Sah-sah aja Pak diajukan. Pakai ini Pak. Saya tidak bilang itu novum tadi, Mas Fredrik. Oke, terima kasih, mohon maaf. Jadi seolah-olah itu kan putusannya prapernya Peggy itu akan mempengaruhi. Oke, silakan Pak ya kan dalam hal ini. Tapi yang saya perlu ingatkan Pak, praper itu kan hanya formil Pak, nggak ada artinya, tidak menyentuh materi pokok perkara. Dengan demikian, apakah Peggy ini tidak bersalah menurut hukum? Hingga hari ini belum. Tapi penahanannya dinyatakan tidak sah oleh hukum. Karena apapun yang dilakukan oleh hakim tunggal, itu wajib kita taatin dan kita tunduk. Dan memang sudah ditaatin, sudah dilaksanakan oleh pihak penyidik. Namun, sebagaimana dengan pada Perma nomor 4, nomor 2016 pasal 2 ayat 3, sangat jelas. Seseorang dibebaskan daripada penetapan tersangka dalam pra-peradilan tidak menutup kemungkinan dan kewajiban daripada penyidik untuk melakukan penetapan tersangka yang baru. Iya. Ya. Saya mau tanya ke Pak Freddy. Pak Freddy mendengar bahwa akan ada upaya gugatan hukum terhadap Peggy Setiawan atas pra-peradilannya kemarin yang kemudian dibatalkan oleh hakim. Betul? Saya tidak mengatakan ada gugatan. Saya tahu ada 2 rekan sudah melaporkan pelanggaran kode etik terhadap hakim itu oleh KKJ. Karena memang dan itu kalau ada di sebelah Anda? Ada di sebelah Anda? Bukan. Saya nggak tahu siapa yang lakukan. Mungkin juga rekan Rasman saya juga nggak tahu. Saya dengar ada 2 orang. Nanti Pak. kita dengarkan. Ya, siapa itu saya nggak tahu Pak. Karena saya tidak mau. Termasuk juga yang akan menggugat hasil pra-peradilan Peggy, SP3-nya Peggy akan digugat kembali? Kalau itu saya tidak tahu Pak ya. Tapi menurut saya Pak, saya yang memberikan suatu gambaran kepada penyidik dalam hal ini tidak langsung Pak ya, kepada staf namanya staf ahli Kapolri, saya sudah sampaikan bahwa Perma 4 2016 memberikan sangat luas daripada panggung pada penyidik untuk melakukan penetapan tersangka kembali. Sprindik itu Pak dilakukan kedua disusulkan langsung, ada yang hari ini praper, besok sprindik baru keluar Pak.
Banyak sekali Pak yang dialamin Pak. Yang saya tanganin kasusnya Pak Setia Novanto. Praper menang, sprindik langsung keluar, langsung penangkapan. Itu sudah lazim Pak dilakukan di dunia ini Pak. Karena memang Pak, waktu itu Pak. Untuk kasus korupsi ya, tapi kalau untuk kasus ini kan beda. Kasus banyak sekali Pak. Saya ada ratusan kasus Pak ditanganin Pak. Jadi Praper menang, keluar sprindik baru Pak. Keluar surat perintah penyidikan baru. Iya, dengan LP baru Pak. LP kan bisa LPA, LP langsungnya polisi lapor sendiri, atau cari aja siapa yang untuk lapor Pak. Itu sangat mudah sekali. Dan karena ini Pak, Praper dalam hal ini sebelum tahun 2016, itu masih bisa dilakukan upaya namanya kasasi Pak. Tahun 1995, saya Praper, masalah penyitaan terhadap waktu itu adalah Dir Ekonomi Bareskrim Pak. Saya dimenangkan Pak, menyatakan penyitaan tidak sah. Dan dalam hal ini Bareskrim kasasi Pak, tetap dikuatkan Pak putusan. Sehingga waktu itu merupakan suatu petunjuk bahwa penyitaan itu termasuk ruang lingkup dari pra-peradilan. Jadi sebentar, apa yang kemudian Pak Fredrik tadi sampaikan hanya satu alibi, bahwa nggak akan mungkin PK itu dikabulkan karena sudah mengakui bersalah pada saat gerasi, itu ya? Ya, itu salah satu Pak. Salah duanya? Oke, itu salah satu. Kemudian itu bisa mempengaruhi putusan PK itu kan namanya pendapat setiap orang yang boleh kedua berbeda Pak. Yang kedua Pak, harus kita ingat Pak, berita acara dalam persidangan itu di bawah sumpah Pak. Dan sudah diuji oleh daripada PN, PT, dan Mahkamah Agung. Dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Pak, seperti contoh Pak, ada batu 3 Pak. Kita tidak bisa lihat alat bukti itu adalah batu Pak. Karena kita yang lihatnya adalah visium et repetum Pak. Apa yang dicantumkan menyebabkan korban itu meninggal. Bukan karena asumsi kita dilemparin batu waktu naik motor. Batunya disimpan gitu, Pak. Gitu kan. Ya, jelas Pak dalam hal ini Pak. Ini kan sudah diuji oleh hakim Pak. Bukan saya yang uji Pak. Bukan avokat siapapun yang uji Pak. Itu hakim yang Nggak, cuma untuk pertanyaan Pak. tadi. Ini kan logika sederhana Bung Fredrik. Ya. Ada batu yang digunakan katakanlah untuk membunuh. Lalu kemudian batu itu disimpan oleh pelaku. Apakah mafhum? Apakah mungkin? Kalau saya membaca Pak, tidak ada batu membunuh Pak. Batu itu melemparin naik motor. Ya, apapun itu. Misalnya batu melempari misalnya. Ya, tapi tidak mengakibatkan karena matinya itu karena tusukan dan pukulan. Tapi benda apakah keras batu kepalanya Pak? Iya, artinya Nah, apapun itu Pak yang putusannya Pak. Lalu batu itu kemudian disimpan oleh si pelaku. Apakah mafhum mungkin? Menurut saya Pak, biasanya Pak yang lazim dilakukan oleh pada penyidik, suatu barang bukti yang ditemukan itu biasanya ditanya sama pada tersangka. Apakah barang bukti ini yang kamu gunakan? Bukan berarti di kantong dia ditemukan batu, Pak. Saya tidak membaca kata-kata itu, Pak. Tapi itu dimasukkan salah satu barang bukti. Betul. Gitu, Pak. Ya. Bisa saya... silakan, tuh. Silakan. Izin ya Pak Fredrik. Monggo, Pak. Jadi begini. Pertama saya harus katakan soal batu. Batu itu tadi Pak Fredrik bilang kan itu dilempar. Lempar orang. Ya kan? Betul. Justru lebih parah lagi. Bayangin saya pakai batu ngelemparin, tiba-tiba penyidik menyita batu itu di tangan saya. Berarti seakan-akan saya udah lempari, saya cari lagi batu itu, saya simpan, disita dari saya. Itu lebih tidak mungkin lagi. Satu. Ya. Karena itu dipakai barang bukti. Katanya kan disitanya itu bukan seperti Pak Fredrik bilang tadi itu. Karena batu itu disita dari Sudirman. Itu kata-katanya di dalam berita acara. Begini Pak, mohon izin Pak. Berita acara itu menyatakan disita daripada Sudirman. Tetapi saya terus terang saya belum baca berita acara tersebut Pak. Itu kan karena dalam putusan itu kan tidak ada berita acara yang dilampirkan. Kedua Pak, setahu saya Pak, barang bukti itu kalau digunakan oleh tersangka, makanya penyidik akan berita acara disita dari karena tidak ada kata-kata Pak. Batu itu disita dari badannya pada Sudirman, Pak. Itu ya, tidak ada kata-kata itu, Pak. Iya, tapi kan disita dari Sudirman. Ya, berarti betul, dari Pak. dalam penguasaan dia, ya kan? Jadi udah jelas itu. Nanti kita lihat berita acaranya. Saya nggak bawa ya, satu. Ya. Jadi menurut saya kalau batu sudah dilempar, nggak mungkin yang melempar itu cari-cari batunya dibawa lagi tempat dia baru disita oleh penyidik dari dia. Itu nggak mungkin. Kalau bilang disita dari tempat lain, itu saya masuk akal. Tapi disita dari pelaku,
yang sudah mana batu sudah terbuang, sudah dilempar, itu nggak mungkin. Termasuk tadi minuman tadi itu saya bilang, mereka katanya minum-minum di tempat Ibu Ning. Setelah minum-minum mereka pergi membunuh, melempar sana. Nggak mungkin botolnya itu diambil lagi. Beberapa hari kemudian disita dari Sudirman. Bagaimana mungkin setelah dia membunuh, pergi lagi ke rumah Ning, ambil bekasnya, teh botolnya, dibawa ke rumahnya, disita. Itu nggak mungkin. Oke. Ketiga, yang saya ingin sampaikan adalah begini. Mengenai PK tadi. Ini mungkin tadi kan Pak Fredrik bilang, kalau sudah orang gerasi, kecil kemungkinannya itu dikabulkan oleh hakim kalau dia mengajukan PK. Pak Fredrik, coba lihat putusan Mahkamah Agung. Itu jelas, ada yang PK, ada yang sudah gerasi, itu dikabulkan PK-nya. Ada itu Pak Oto? Ada. Kalau saya tidak keliru putusan Tommy Soeharto. Oke. Jadi gerasi itu juga sudah mengakui bersalah? Sudah ajukan gerasi, dia ajukan PK. Oh gerasi, oke. Sama persis ini. Pertimbangan hukumnya adalah bahwa hak asasi manusia, hak seorang tersangka mengajukan PK, itu adalah hak yang paling mendasar bagi dia, dilindungi oleh undang-undang. Hak dia untuk mengajukan gerasi juga adalah hak dia yang diberikan undang-undang. Dua hal yang berbeda. Dan itu ada putusan Mahkamah Agungnya. Kalau dipercaya nanti saya tunjukkan, itu ada. Jadi tidak bisa Anda tafsirkan karena sudah mengaku di PK, lantas dikatakan tidak di gerasi, lantas serta-merta PK-nya tidak bisa lagi. Saya bisa buktikan ada putusannya. Oke, nanti kita akan buktikan sama-sama. Nanti saya akan kembali ke Pak Fredrik, saya akan kembali juga ke Bung Rasman, dan juga ke Pak Hendy. Sebentar lagi kita akan kembali di Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara. Tadi saya sudah berikan kesempatan. Saya boleh ke Bang Rasman dulu atau ke Bung Fredrik dulu? Mungkin ke saya biar tuntas. Mohon izin kalau boleh. Silakan. Begini, Bang Oto. Kalau sekarang barang bukti berita acara itu kan sudah diuji di dalam persidangan. Dengan demikian, bila itu ada sesuatu kejanggalan, adalah kewajiban daripada PH yang bersangkutan itu untuk mengajukan. Tetapi kan itu dikesampingkan. Sebagaimana saya sampaikan, Pak, penyebab kematian itu harus dilihat dari visium, Pak, bukan lihat daripada barang bukti. Dan saya tidak menemukan, Pak, saya tadi baru tanya sama asisten saya, berita acaranya itu mencantumkan bahwa disita itu dari Budi atau Sudirman, Sudirman. Itu adalah penyitaan, tetapi yang menyerahkan itu adalah si Sudirman karena Sudirman menggunakan barang bukti tersebut. Oke, saya tidak mau terlalu berlarut bicara masalah soal barang bukti. Masalah soal, Pak, botol aqua itu yang disita. Kalau oplosan, Pak, itu biasa, Pak, masukkan ke botol aqua, botol apapun, Pak, itu oplosan, Pak. Sehingga dalam hal ini, kemungkinan dalam hal ini yang disita itu botol oplosan yang sisa atau yang biasa diminum oleh Sudirman. Saya tidak tahu, Pak. Tapi yang penting bagi saya, satu, Pak, bahwa apapun yang disampaikan dalam barang bukti, dalam berkas tersebut itu kan sudah diuji, Pak. Dan kita wajib menghormatin. Nanti silakan, dalam hal ini rekan Oto punya bukti-bukti baru, silakan, Pak. Seperti saya pernah bicarakan dengan salah satu PH-nya daripada Bukan begini, Bung Fredrik, saya harus jelaskan sedikit. Artinya begini, ini memang bukan sidang PK, tetapi saya ingin menantang para pengacara, karena pengacara senior semua. Di mana logika sederhananya Peggy bebas, 5 terpidana bebas, atau bahkan mungkin 7 atau 8 terpidana yang sekarang mengajukan PK, itu kemudian juga bisa bebas. Pak Oto sudah memberikan tadi. Lalu kemudian bagaimana jawaban dari Pak Oto tadi yang disampaikan oleh Bung Fredrik? Itu aja. Ya, menurut kita bicara 3 pengadilan sudah menyidangkan, ya memang itu fakta. Ya. Tapi apakah itu benar kan juga tidak ada yang tahu. Ya, karena benar tidak benar, Pak, suatu putusan kan wajib kita hormatin, Pak. Harus. Senang tidak Betul. senang, Pak, kita harus tunduk, Pak. Betul. Kan gitu. Memang masih ada upaya hukum, silakan. Saya tidak pernah berani, Pak, meramalkan pasti menang. Kan gitu, Pak. Mudah-mudahan, Pak, kalau memang dalam hal ini rekan Oto atau dalam hal ini tim Pradi itu bisa memenangkan, luar biasa. Saya tidak mengatakan antipati loh, Pak. Kalau dalam hal ini Peggy ternyata tidak diperiksa lagi dan bebas, congratulations, Pak. Saya tidak ada kepentingan sama sekali.
Tapi saya hanya membicarakan pokok perkaranya belum disentuh, jangan terlalu senang. Dan memang penyidik masih punya wewenang untuk membuka kasus baru. Baik dalam hal ini karena KY dilaporkan tentang pelanggaran kode etik, kemudian prapernya dibatalkan sebagaimana di NTT sama Barreskrim yang terjadi praper dibatalkan. Ya, itu kan suatu contoh Pak, bisa terjadi. Begitulah kira-kira. Bung Rasman mungkin ada tambahan? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Senior saya, Bang Oto Hasibuan, Bang Hendri Osudiningrat, Bang Frederick Yunadi, Adinda Peggy Setiawan, Saudara Tony RM. Saya mesti lebih slow Bang, karena yang dihadapi ini senior-senior nih Bang. Pertama, kalau hakim sudah memutus, dan kita semua belajar dari semester 1 sampai kita selesai, setahu saya kita masih tunduk dan patuh pada putusan hakim. Apalagi itu inkrah. Itu pasti kan Bang? Lalu kemudian kita harus berani bersuara karena filosofi hukum yang diajarkan Bang Oto kepada kita, fiat justitia ruat solum. Tegakkan hukum meski langit runtuh. Karena itu saya tidak peduli apapun kata netizen. Karena saya tidak pernah dengar Bang Oto, Bang Hendri ngajari kita tegakkan hukum karena netizen. Dan saya, Bang, berkali-kali saya sampaikan di forum ini bahkan di media lain. Bahkan kemarin salah satu TV swasta yang lain, bahwa keterangan yang berubah-ubah dari 8 orang tersangka yang menjadi terpidana ini, itulah yang menyebabkan akhirnya polisi dalam hal ini Polda Jabar yang dosa itu sebenarnya bukan dosa mereka. Dosa penyidik 2016 dan salah satu dari polisi yang menangkap itu yang menjadi penyidik itu sudah meninggal dunia Bang. Nah tetapi mereka hari ini menangkap itu berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang mereka temukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan landasan hukum. Pengakuan dari tindakan mereka. Sekali lagi senior saya mengajarkan bahwa facta sunt potentia verbis. Tindakan, sikap, perilaku lebih bernilai daripada kata-kata meskipun itu banyak. Karena itu saya Bang sedikit heran. Kenapa saya katakan heran? Saya berpikir bahwa tadinya putusan Hakim Eman Sulaiman ini akan menyelesaikan masalah. Kenapa saya katakan menyelesaikan masalah? Akan mengutip pertimbangan-pertimbangan yang konkret dari apa yang disampaikan oleh penggugat atau pemohon dan apa yang dijawab oleh tergugat atau termohon. Tapi yang saya temukan Bang, tidak lebih dari 2 lembar pertimbangannya dan hanya mencantum beberapa poin-poin yang itu pun termasuk yang disebut dengan panggilan 3 kali, tidak diperiksa sebagai calon tersangka, dan kemudian menggunakan perkaba, perpol, perkap. Yang setahu saya, perkap, perpol, perkaba Bang Hendri, itu berlaku secara institusi di kepolisian. Tidak boleh menjadi pertimbangan seorang hakim untuk memutus satu perkara. Tapi ini dilakukan. Nah karena itu, ketika hakim menurut saya memutus tidak sesuai dengan apa yang menjadi petitum bahkan dari penggugat melebihi kewenangannya, karena itulah Bang dengan cara berani, dan saya tentu mohon dukungan dari Bang Oto selaku senior saya, Bang Hendri, Bang Frederick dan teman yang lain. Kalaupun saya salah dalam melangkah ini, tolong kasih saya penjelasan hukum, karena yang saya perjuangkan adalah bahwa kalau kita sebagai seorang sarjana hukum, penegak hukum, praktisi hukum harus berani menyampaikan apa yang janggal dalam putusan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang janggal, Bung Rasman? Yang janggal. Supaya bisa dipahami oleh logika sederhana, silakan. Saya katakan, pertimbangannya lebih pada panggilan 1, 2, 3 dan tidak pakai surat. Kemudian tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Menyebabkan dikabulkan seluruh dari apa yang dimohonkan oleh termohon. Hanya 2 itu harusnya yang detail dari semua rumusan hukum
konstruksi yang diajarkan oleh senior kita dan KUHAP yang kita baca. Bahwa kalau dia menerima secara keseluruhan, maka wajib membuat pertimbangan dari setiap diktum-diktum yang ada. Tapi ini kontraproduktif. Karena itu Bang Oto, tadi saya sudah mendatangi Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menguji putusan Hakim Eman Sulaiman. Tolong dulu ditayangkan. Oke, tadi Mas Menurut. Jadi abang tadi menyampaikan. Saya datang menguji. Kenapa saya uji? Bukankah kita semua sekarang melihat bagaimana 72 pengacara Peggy Setiawan dan 20 orang lebih masuk ke pengadilan mengajukan pra-peradilan karena tidak terima dan atau mencurigai dan atau menilai ada yang tidak benar dalam penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan dan bahkan penyitaan dari saudara Peggy Setiawan. Jadi mereka punya hak melakukan itu. Iya, Hakim Eman Sulaiman Anda laporkan di KY dan Bawas MA. Ya, Badan terus, Pengawas MA. terus apa salah saya? Kalau saya menguji putusan itu, karena menurut saya putusan itu layak untuk dikaji dan didalami oleh Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Bukan saya memfitnah dia. Kalau memfitnah itu saya katakan begini, itu Hakim Eman Sulaiman menerima gugatannya karena disuap oleh pengacara atau siapa. Ini kan tidak. Kita bicara pada aspek Tapi hukum. saya harus adil juga Bung Rasman. Kita Karena pada aspek dilaporkan hukum. itu perilaku, bukan putusan. Putusan mana bisa dilaporkan. Saya sudah baca di sini. Saya sudah buka ini Bung Aiman, wewenang dan tugas Mahkamah Agung. Bisa putusan dilaporkan? Bisa. Di sini termasuk dari warga negara dan akademisi. Bisa diuji. Oke. Putusan itu masalah etika dan lain-lain. Saya kasih contoh. Verdi Sambo. Verdi Sambo dihukum secara etika, dihukum secara pidana. Kenapa? Karena dia penegak hukum, melekat kepada dia kewajiban hukum yang luar biasa. Maka secara etika dia harus berlaku adil, harus merumuskan secara terang benderang apapun yang akan dia putuskan dengan landasan hukum yang jelas. Bukan sepihak. Saya melihat dari beberapa hari persidangan, ini Bung Rasman, cenderung saya lihat, ya ini tadi. Izin Bang. Saya diancam Bang. Saya diancam. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa Sebentar. Bang? Ada Masa lewat iya, Bang, SMS Zoom? apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji abang saya Bang. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Maka menjadi kewajiban hukum kita, terutama Bang Oto, senioran saya. Bang, saya berharap bahwa kalau sudah ada hukum yang kontraproduktif, begitu abang bilang tadi, bahwa Tommy Soeharto diterima PK-nya. Saya baca tahun 2005. Dikabulkan PK-nya dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Dan sebelumnya sudah mengajukan gerasi? Dan sebelumnya sudah mengajukan gerasi dan ditolak oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 2000. Artinya enggak? Kalau ada, sebentar. Kalau ada tindakan hakim yang seperti ini, maka kewajiban kita meluruskannya. Kaya rumusannya. Karena itu, karena tidak dilaporkan, maka jadilah Tommy Soeharto mendapat hukuman yang ringan dari Mahkamah Agung. Karena itu saya mengatakan, saya tidak mau terjadi tindakan Eman Sulaiman ini justru menambah masalah baru dan merugikan orang-orang yang juga keluarga besar dari almarhumah Vina dan Eki. Kemudian, tolong kasih saya kesempatan. Saya tidak akan mungkin orang bilang Rasman marah-marah kalau lawan debat saya itu memulai dan seolah-olah merendahkan saya. Tapi kalau dengan guru saya Bang Oto, Bang Henry, Bang Frederick, sam'an wa ta'atan. Saya dengar dan saya patuhi karena saya anak muda yang belajar dari abang. Harap
Islam bagi saya mendahului kepintaran kalian. Karena pengalaman jauh lebih utama daripada ilmu, meski setinggi langit sekalipun. Karena adab harus saya lakukan. Kok Bang Peggy nggak disebut? Bang siapa? Tommy nggak disebutan Tony? Supaya dia paham gitu loh. Ada dalam Islam namanya adabul ikhtilaf bil Islam. Ada adab ketika debat dalam Islam. Nah, saya kasih kesempatan nanti berbicara, atau bisa nggak saya tanya ini dengan bahasa yang halus, tidak menginterogasi. Kalau boleh, tolong. Kenapa? Ada yang keliru sekarang. Setahu saya, pra-peradilan yang disampaikan Bang Frederick Yunadi tadi adalah aspek formil. Tidak mengatakan Peggy Setiawan bukan pelakunya, no. Putusan hakim itu tidak mengatakan bahwa salah tangkap. Tidak ada, Bang. Dia tidak sebut Peggy Peron bukan Peggy Setiawan. Dia hanya sebut tidak dipanggil 3 kali, tidak pakai surat, tidak diperiksa calon tersangka. Maka keliru besar kita kalau putusan Peggy Setiawan jadi novum untuk PK. Karena menurut saya hal yang berbeda, ini administratif. Apalagi melanggar. Hakim itu melanggar dari Perma nomor 4 tahun 2016 yang disampaikan oleh Bang Frederick Yunadi. Kalau hukum ditabrak-tabrak oleh hakim, maka cilakalah bangsa ini. Karena itu saya mohon, bisa nggak saya jawab sedikit ini? Silakan. Bisa dijawab Adinda nanti, minta tolong. Saya lembut. Jangan galak-galak, Bang. Enggak. Adinda Peggy Setiawan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok sekarang sudah pakai zikir tasbih, senang saya. Adinda. Siap. Adinda kemarin bilang Selasa yang lalu waktu itu Zoom ya. Tapi sebentar. Zoom. Peggy nggak keberatan kan ditanya oleh Bang Rasman? Enggak. Peggy tetap tegar, tetap berani. Berani. Luar biasa. Kan sudah di luar. Apalagi sudah roadshow dengan TV, aman sudah. Bentar lagi Dan sudah. Peggy siap untuk menjawab apapun yang ditanyakan oleh Bung Rasman. Siap. Tidak ya? Saya nanti akan jaga Bung Rasman, jangan Baik, galak-galak. terima kasih. Adinda, Siap. Selasa yang lalu Adinda bilang ke saya dan kami semua di sini, jutaan penonton, bahwa Adinda pasang tato itu gambar bintang. Iya, benar. Tahun berapa itu? Ada 2015, Gambar bintang. 2016. Gambar bintang. Coba Iya. saya tunjukkan. Gambar bintang Iya. tahun berapa? Ada yang 2015, 2016. 2015-2016. Iya, benar. Itu terinspirasi katanya dari Wilfred Saha, Iya, Baha. benar. Benar. Pemain apa itu? Peter Peles sih. Crystal Saya tahu. Palace. Palace. Benar ini? Hah? Benar ini? Sejauh tahu bisa benar. Enggak, tunggu dulu. Benar itu? Benar. Tidak bohong? Tidak. Saya buka data. Sebentar, saya buka data. Saya buka data. Kita buka-bukaan ini. Saya tidak pernah bilang saya didukung orang, tapi saya punya data. Tahun 2023, Wilfred Baha benar pakai tato di lehernya gambar bintang. Iya. Betul? Benar. Terus saudara menghapus 2016 karena ibu marah. Betul kan? Benar. Oke. 2015, Wilfred Baha tidak pakai tato bintang di lehernya. Iya. Bagaimana saudara menjawab itu? Karena saya kan Tunggu dulu, katanya terinspirasi. Iya. Katanya Anda mengatakan terinspirasi dengan seorang Wilfred Baha, pemain bola dari Crystal Palace. Benar. Dan Anda terinspirasi pasang bintang, tato. Kemudian Anda hapus 2016, 2015, 2016, 2017. Saudara Wilfred Baha belum pakai tato di lehernya. Sudah, biar Bagaimana saya saudara jawab. menjawab? Silakan. Tunggu dulu, saya tanya dia, bukan Anda. Saya tanya dia. Sudah, nggak usah ladeni. Yang ngomong dia. Nggak usah Loh, nggak usah diladeni. Nggak apa, Saya ini minta punya hak. polisi Jawa Barat periksa. Tolong kalian turun ke klub dia sekarang di luar negeri sana. Kalau Bang Otto kemarin mendatangi, tuh Bang Otto sudah buka searching Google ini. Kita buka-bukaan. Saya tidak pernah mau bilang kalau saya punya data yang banyak, bos. Kalau Bang Otto berangkat ke Australia, kasus dari Jessica, kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia, memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tato 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata di depan kita semua. Oke. Sebentar. Itu saja. Sebelum saya ke Bung Tony, Peggy bisa menjawab itu. Saya yakin Peggy menyampaikan apa yang benar. Silahkan menyampaikan. Jadi potong dulu, Bang. Tidak Silakan. apa-apa.
Saya kebetulan suka tato. Saya kebetulan suka tato. Gimana? Pelan-pelan? Ya saya kebetulan suka tato. Suka tato, Nah, oke. saya terinspirasi dari pemain bola. Pemain bola. Bukan hanya sekitar. Oh, Anda bohong. Anda bohong. Jangan potong, Pak. Lagi Silakan dijawab, dibuka. dipotong lagi ya. Jangan Lah, potong dulu, Pak. coba. Silakan, biarkan dia tenang dulu untuk menjawab. Silakan, Ya, Peggy. bukan hanya si Christopher jahat, namun saya suka pemain tato itu semuanya. Terutama Messi, kan saya pernah menjawab kepada penyidik bahwa Messi salah satunya. Nah, misalkan sebut kenapa saya bikin tato bintang? Ya karena saya terinspirasi banyak seperti yang contoh nih artis Indonesia. Onadio Leonardo kan tato ada. Oke. Nah, Messi jahat seperti itu. Jadi apa ya? Bukan saya berbohong, bukan. Emang karena saya emang suka tato gitu, bintang. Dan tato itu tidak melambangkan sama sekali apa atau apa, tidak. Bung Aiman, boleh nggak diputar hari Selasa yang lalu kata-kata dia? Ini fakta. Ada ibunya di samping dia. Mengatakan terinspirasi dari Wilfred Zaha, Bang Oto. Demi Allah itu yang saya dengar dari sini. Dan itu gambar bintang. Benar tidak tim saya? Jawab, benar nggak? Anda mengatakan Anda terinspirasi dari pemain bola Wilfred Zaha, Crystal Palace. Oke. Pada faktanya Yang tato penting tidak sudah ada. dijawab, yang penting. Terserah mau percaya mau tidak kan. Yang penting udah dijawab. Ya. Loh, kenapa percaya atau tidak? Oke. Kata-kata ini mempunyai perikatan hukum, saudara. Kalau saudara ikut merintangi penyidikan, Anda juga bisa diproses. Tapi kan itu di media. Loh, di media mana? Di Rakyat Bersuara kan menyampaikannya. Iya, minggu lalu. Betul. Artinya bukan pro justisia, bukan BAP. No. Orang sekarang terbantu opini publik bahwa seolah-olah saudara Peggy Setiawan ini orang yang dizolimi dan disakiti, orang paling lugu dan didukung oleh banyak pihak, termasuk saya. Telur saya dipotong oleh orang, dibully orang. Apa ini bukan karena tindakan dia? Apa salah saya menyampaikan ini? Saya tidak mungkin apa yang diajarkan oleh Bang Hendri Yosodiningrat dengan Bang Oto dan guru-guru saya yang lain, Bang Indra Sanul Lubis. Kata Bang Indra ke saya, Bang Oto, Bang Hendri, maju terus, pantang mundur. Kenapa? Kalau kebenaran Anda harus ungkap. Kan begitu, Bang. Silakan Bung Tony. Iya. Ini tato aja sampai menarik. Sehingga saya tanya ke Bang Rasman. Apa hubungannya tato dengan peristiwa pembunuhan? Dengan matinya Eki Pina? Adakah hubungannya? Harus dibaca keterangan saksi-saksi bahwa yang membunuh Pina Eki adalah orang bertato misalnya. Coba baca, ada tidak? Sehingga patutlah dicari orang yang bertato. Dalam BAP berita acara pemeriksaan Peggy Setiawan yang saya terima salinannya, masalah tato itu ditanyakan 4 hal. Pertama, membuatnya di mana? Kedua, apa hubungannya, apa artinya lambang tato itu? Ketiga, dihapusnya kapan? Keempat, kenapa dihapus? Hanya itu. Nggak, Artinya, saya mau tanya sini. Iya, betul. iya, itu kan yang minggu kemarin sudah kami harus sampaikan. sesederhana itu. Peggy waktu itu memang saya mewawancarai Peggy dan Peggy menyatakan pada waktu itu 2015-2016 dibuat kalau tidak salah, betul ya. Dan Peggy terinspirasi oleh Wilfred Zaha. Ya. Wilfred Zaha pemain Crystal Palace, pemain bola. Dan kemudian dicek oleh Bung Rasman bahwa Wilfred Zaha pada 2015-2016 belum bertato seperti itu. Pada waktu saya bertanya kepada Peggy, apa yang ada di pikiran Peggy waktu itu? Apa Peggy lupa atau seperti apa? Ya saya kan bukan hanya bibir jahat, tapi semua saya kan Messi juga kan inspirasi tato. Saudara Dan tidak ada ngomong itu. ada di penyidikan saya pernah ngomong itu. Ada. Ya Jadi sudahlah, silakan penyidik. Kok sudahlah, ya. Anda ini jangan Silakan meringan-ringankan. penyidik, ya. Tony, ini ngomong aja Anda potong gimana? Masalah yang kecil tentang Peggy Setiawan diperiksa di Polda, Anda teriak sampai kemana-mana. Ya Tapi yang ditolong silakan, Anda jawab. kalau Peggy Jawab dulu pertanyaan menjelaskan saya. di media Anda dengar dianggap nggak minggu lalu? bohong, ya silakan Tunggu aja dulu. penyidik lakukan penyelidikan Makanya saya bilang lagi. tadi, tolong Polda Jabar, kenapa dianggap tato tidak urusan yang serius? Kenapa serius? Penyidik tanya, jawab. Dan salah satu barang bukti dari penyidik untuk dibawa ke persidangan adalah persoalan tato. Dan itu bintang-bintang. Dan bintang itu Anda bilang dihapus karena orang tua Anda marah.
Kapan dibuat? 2015. 2017 belum pakai tato itu barang. Karena itu, sepakat nggak kalian semua ini? Kalau orang yang jujur harus tegakkan secara hukum, benar dong? Karena itu yang diajarkan. Saya kira melalui forum ini, saya pikir tentang sosok seorang Peggy Setiawan, menurut saya kalau ada ruang untuk naik penyelidikan kembali dan penyidikan lanjutkan. Tentang keterangan dia ini, saya harapkan Polda Jabar untuk memproses keterangan ini. Karena ada keterangan palsu yang dibuka secara terang benderang di depan umum. Begitu. Silakan Bu Peggy. Ya. Bung Tony, silakan. Ya. Tidak ada ya memang dalam kesaksian itu bahwa yang membunuh itu bertato, itu memang tidak ada. Nah, sehingga itu sedang mencari orang yang tipikalnya ya berpotensi melakukan tindak kekerasan dengan tato itu, kemudian ditanyakan apa arti tato ini, apakah melambangkan kekerasan atau tidak. Lalu dijawab oleh Peggy Setiawan ini tidak tahu. Jadi mencari alat buktinya itu hanya ke sana. Bukan terang-terangan ada saksi yang melihat langsung bahwa yang membunuh itu adalah orang bertato. Bukan seperti itu. Kemudian yang kedua, saya mau jelaskan silakan, ini. Sudah, nggak usah potong dulu ya, saya jelaskan. Jangan ini ya, jangan keras-keras sekali karena senior kita ada 3 di sini. Oke. Kemudian ini terkait melaporkan hakim, ya, hakim tunggal Eman Sulaiman dan Badan Pengawas MA. Ya. Tadi Bang Rasman itu menyatakan bahwa MA, ya Bawas Mahkamah Agung itu mempunyai kewenangan untuk memeriksa putusan. Ya, saya bacakan. Pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Junto pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 yang mengatur bahwa ya, Mahkamah Agung berwenang melakukan terkait pengawasan Bawas Mahkamah Agung. A. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Bukan materi putusannya, bukan. Ya, administrasi peradilannya. B. Pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Masih administrasi. C. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Bukan putusan, tetapi mengenai tingkah laku hakim. Karena kalau putusan, itu ada upaya hukum. Silakan kalau memang bisa melakukan upaya hukum atas putusan pra peradilan. Sudah dikunci dalam pasal 83 KUHP bahwa putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum lainnya. Kemudian, di KY pun sama. KY ini memeriksa terkait dengan kode etik. Jadi perilaku hakim sama di Komisi Yudisial. Jadi kalau kemudian Pak Eman Sulaiman ya dilaporkan baik ke KY maupun ke Bawas Mahkamah Agung, sudah jelas-jelas wewenang KY dan wewenang Bawas Mahkamah Agung itu hanya memeriksa mengenai perilaku hakim dalam sidang. Sebentar, masih saya jelaskan. Ya, dalam memimpin sidang. Dan para pihak yang berperkara dalam pra peradilan, baik pemohon selaku kuasa hukum atau penasihat hukum Peggy Setiawan maupun termohon, ya, penyidik Polda Jawa Barat telah menyampaikan testimoninya ketika diminta oleh Pak Eman Sulaiman sebelum putusan. Putusan hari Senin, hari Jumat Pak Eman menyampaikan bagaimana penilaian atau pendapat para pihak. Intinya Anda menilai bahwa tidak bisa hakim dilaporkan karena putusannya. Tidak bisa kalau melaporkan perilaku. Kalau ke Bawas dan KY itu ini kan kata hanya dia. perilaku. Boleh nggak saya jawab? Oke, silakan. Ini tidak bisa. Ini nggak bisa. Dan perilakunya itu, perilaku dalam memimpin sidang sudah dinilai sama kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon, bahwa Hakim Eman Sulaiman dalam memimpin sidang telah bersikap arif dan bijaksana. Tidak ada perilaku yang mereka persoalkan. Baik, gitu. saya izin Bang Oto
Bang Hendri, Bang Frederick, kalau agak panjang debat kami Bang. Jadi nggak enak saya ini mendahului guru-guru saya. Kita akan Adinda. kembali sesaat lagi selepas jeda, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Ya, kembali di Rakyat Bersuara. Tadi saya potong, mohon maaf, Bung Rasman. Sekarang nggak boleh saya potong lagi ya? Enggak. Saya lanjut ini. Silakan, silakan. Baik. Adindaku Tony RM. Adinda belum baca semuanya, kelihatannya perma dan lain-lain. Saya ini sebelum ke sini baca buku dulu, diskusi dengan para hukum-hukum, ada yang polisi, ada yang hakim, ada yang jaksa, pensiunan aktif dan lain-lain. Saya gampang aja menjawab itu. Coba baca perma nomor 4 tahun 2016, bab 4 tentang pengawasan putusan pra-peradilan. Pasal 4. Di sini disebut Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman termasuk pra-peradilan. 2. Wewenang Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pra-peradilan meliputi mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dan menjalankan tugas pra-peradilannya. Poin C. Memberi petunjuk, memberi teguran atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan pra-peradilan yang menyimpang secara fundamental. Apa ini? Putusan nggak yang saya sampaikan tadi? Putusan. Baca dulu ini adekku. Nah, jangan begini-begini, itulah gunanya junior tuh berguru sama senior. Saya belum senior, saya masih junior, tapi saya hormat pada senior-senior saya. Tentang wewenang Mahkamah Agung, wewenang Komisi Yudisial, ini sudah lengkap. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang bukan itu yang menjadi persoalan serius. Saya hanya ingin kanalisasi bahwa Peggy Setiawan belum terbukti bukan pelaku dari ikut serta dan atau melakukan pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan Eki. Karena baru formil. Yang kedua, saya ingin katakan di forum yang terhormat ini. Apa yang disampaikan Bang Oto tadi semuanya sudah benar itu Bang. Bahwa ada konstruksi hukum yang salah. Dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemberkasan sampai dengan putusan. Kenapa itu Bang? Saya sudah tanya Bang. Saya sudah datang ke Cirebon, saya datang ke Bandung. Apa itu? Mereka penyidik dengan jaksa, kan ada pra-adjudikasi Bang. Mereka periksa tuntutan, mereka periksa penyidikan. Kok lolos barang ini Bang? Kemudian mereka lakukan persidangan, ada pengacaranya JN Nainggolan Bang. Jogi Nainggolan. Hadir dia Bang. Kemudian diponis, diputus. Kalau itu mau kita eksaminasi, lakukan dari awal semua. Maka saya katakan tadi, kekeliruan ini bukan pada polisi semata, tapi ada di jaksa, ada di hakim. Kalau ini adalah sebuah konspirasi, maka oknum dari 3 penegak hukum ini proses. Saya tidak katakan mereka salah, tapi jangan polisi yang disudutkan. Karena itu saran saya, marilah kita cerdas dan cermat menegakkan hukum ini. Karena kalau besok diputus oleh PK ini diputus oleh hakim Bang, kemudian landasan hukumnya dari salah satu novum saudara Peggy Setiawan. Saya pikir Bang Oto, Bang Hendri, senior yang lain akan tambah sulit lagi kita Bang menyampaikan materi kepada mahasiswa. Karena kalau kontraproduktif, saya gampang menjawab pertanyaan dia nih. Kalau tidak boleh dilaporkan ke KY, putusan dari Eman Sulaiman tidak boleh ke Mahkamah Agung, terus kemana saya lapor? Ke Tuhan. Terus saya lapor kemana? Ke Aiman. Terus ke Tony. Kemana? Kasih saya jawab. Kalau tidak boleh saya laporkan putusan Eman Sulaiman ini ke KY, Komisi Yudisial, tidak boleh ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, terus kemana saya melapor? Tolong jawab. Ke Tuhan. Ya, jawab dong. Singkat saja Pak. Harus ada solusinya. Kemana saya lapor? Ya silakan, itu terserah Bung Rasman mau melaporkan ke KY, ke Mahkamah Agung. Makanya, Saya hanya tadi menyampaikan bahwa kewenangan
baik KY maupun Mahkamah Agung, Bawas Mahkamah Saya Agung. sudah baca kewenangan itu ada, kan sudah saya bilang Iya, tadi. semua itu tentang tindakan hakim itu, bukan putusannya. Ya Allah, kau nggak baca ini tadi bab 4 ini. Ini saya kasih sama kau. Awas nanti ada meme lagi, Bang. Nih, Silakan baca. ya. Memberi petunjuk, teguran, dan atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan pra-peradilan yang menyimpang secara fundamental. Ya, Apalagi? ini buat hakim memberi petunjuk, teguran, bukan mengeksaminasi Ya, putusannya. terus kalau nggak dilaporkan, kapan dapat tegurannya? Ya silakan, Ya, makanya saya laporkan. Makanya Ya sudah, kau ini belajar akan sama dilihat. Bang Sekarang materinya cukup, nih. saya nggak mau jawab lagi. Bang Iman. Sekarang materinya. Putusan. Tidak benar kalau Hakim Eman Sulaiman itu memutus melampaui kewenangannya atau ultra petita. Yang dikabulkan kan jelas mengabulkan seluruhnya. Arti mengabulkan seluruhnya itu berarti petitum, tuntutan ya yang dimohon oleh pemohon itu dikabulkan semua. Termasuk nomor 5 itu ada dalam petitum pemohon. Ada dalam petitum permohonan yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan berkenaan dengan lebih lanjut ya berkenaan dengan penetapan tersangka itu dimohon ada dalam petitum. Jadi bukan ultra petita, bukan. Itu kan kata Anda. Pertama, kedua. Hakim Eman Sulaiman dalam memutus pra-peradilan ini telah berdasarkan hukum. Saya sampaikan nih berulang-ulang. Dasar penyidik menetapkan tersangka Peggy Setiawan, kenapa ia tidak memeriksa Peggy sebagai saksi? Dengan dalih dalam jawabannya karena Peggy Setiawan sudah DPO, daftar pencarian orang. Lalu dari bukti-bukti dan dari jawaban pra-peradilan DPO terhadap Peggy Setiawan, sebenarnya Peggy alias Peron ya, Peggy alias Peron, Andi dan Dani ditetapkan pada tanggal 15 September 2016. Lalu kalau ditetapkan tanggal 15 September 2016, maka saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Di dalam pasal 31 jelas berbunyi tersangka yang telah dipanggil guna pemeriksaan penyidikan perkara lebih dari 3 kali keberadaannya tidak jelas, tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Artinya untuk dapat menetapkan seorang menjadi DPO maka harus ada 2 unsur yang dipenuhi. 1, seseorang harus sudah tersangka. 2, seseorang itu harus dipanggil 3 kali dalam peraturan Kapolri 2012 itu 3 kali. Ya, baru ditetapkan DPO. Faktanya dalam pra-peradilan penyidik Polda Jawa Barat tidak mampu ya, menunjukkan atau membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini telah Ini saya jawab ya, ditetapkan biar jangan tersangka apa. Maksud saya tadi sebelum 15 dilempar ke Bang September Oto aja dengan Bang Henry. 2016. Nah, supaya jangan penyidik kami-kami aja juga yang muda-muda ini. tidak mampu menunjukkan bukti pemanggilan secara praktik Itu 3 isi kali. dari Akhirnya putusan pra-peradilan. Sebelum closing. DPO itu dinyatakan cacat hukum. Dan dipastikan kemudian waktu diputuskan begitu juga. Peggy selesai. Masih saya dulu dong, saya masih melanjutkan tersangkanya. Silakan. Kemudian Singkat saja ya. penetapan tersangka ya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 98 dikatakan bahwa untuk dapat menetapkan tersangka seseorang selain harus memiliki 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 18 KUHP juga harus diperiksa dulu calon tersangkanya. Lagi-lagi penyidik tidak mampu membuktikan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi atau calon tersangka sehingga penetapan tersangka itu tidak sah dan akhirnya putusannya dibatalkan. Saya akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya memberikan kesempatan. Masuk juga ke Bung Henry. Bung Henry belum ngomong. Terima kasih. Sebentar, kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Nanti setelah ini baru kita ke Bung Henry. Silakan. Saya ingin bertanya langsung kepada Bung Henry Yosodiningrat. Pak Henry, ada 2 pertanyaan sederhana saya. Yang pertama adalah
apakah Peggy bisa jadi tersangka lagi? Karena kami mendengar bahwa SP3 Peggy akan digugat kembali dalam waktu dekat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan PK, peninjauan kembali para terpidana ini. Apakah Pak Henry Osodiningrat setuju, sepakat, sejalan dengan Bung Otto yang mengatakan bahwa sangat mungkin semuanya bebas? Silakan. Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pendapat saya dulu ya. Semua ini sebetulnya terjadi antara lain kurangnya kita menyadari bahwa perkara pidana itu adalah mencari kebenaran yang material, ya, material wahid, bukan sekedar kebenaran formal, itu satu. Kemudian dalam hukum acara terjadi pra-peradilan dan sebagainya. Karena ada ketidaksetaraan antara tersangka, penyidik, jaksa, dan sebagainya. Mengenai ketidaksetaraan, ya kita sama-sama tahu bahwa terkadang penyidik memanggil, membentak, memeriksa dengan cara-cara yang seakan-akan dia berada di posisi di atas. Tersangka sudah diposisikan atau dipandang sebagai seorang yang bersalah. Itu satu penyebab. Yang kedua, tadi ada saya dengar terkait dengan pengakuan tersangka atau pengakuan terdakwa. Saya berpendapat dengan tidak bermaksud mengatakan pendapat yang lain salah. Saya berpendapat bahwa pengakuan itu tidak bisa mutlak dijadikan sebagai bukti, apalagi pengakuan bahwa terdakwa bersalah atau tersangka bersalah. Saya mengakui saya salah. Salah satu contoh, dalam perkara pidana misalnya seorang disangka melakukan tindak pidana 359 KUHP, misalnya nyetir mobil, kemudian nabrak orang meninggal. Kemudian dia mengakui bahwa saya yang nabrak. Karena dia mencari kebenaran yang material, maka hakim harus memeriksa, meyakini, harus terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa orang ini bisa nyetir mobil. Bisa saja dia menyelamatkan majikannya yang ada di sebelah. Ya, kemudian dibayar oleh majikannya, disertai dengan berbagai jaminan. Maka di sini akan terjadi peradilan yang sesat, yaitu dihukumnya orang yang tidak bersalah karena pengakuan ya, yang ditelan bulat-bulat oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Dia mengakui bersalah. Dalam hal terjadi peradilan yang sesat, artinya dihukumnya seorang yang tidak bersalah. Padahal dihukumnya seorang yang tidak bersalah merupakan urusan dari semua orang yang berpikir. Oke, ini sekedar pengantar. Kembali ke apakah Peggy bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka? Bisa. Sejauh memang penyidik menemukan bukti baru. Bukan dari gugatan SP3 kembali? Bukan. Okay. Jadi penyidik harus mengeluarkan sprindik baru. Sebentar, jadi kalau seandainya nanti ada gugatan baru SP3 terhadap Peggy, maka kecil kemungkinan itu akan dikabulkan oleh hakim. Ulangi, gugatan SP3. Jadi misalnya SP3 kan sekarang sudah keluar. SP3 itu kan bisa digugat lagi, Pak Henry? Bukan SP3 digugat lagi. Artinya di pra-peradilankan lagi maksud saya. Diajukan pra-peradilan tentang sah atau tidak penghentian penyidikan. Betul. Bagi pihak yang berkepentingan di sini bisa mengajukan pra-peradilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Tapi penghentian penyidikan dalam hal ini berdasarkan putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap berbeda. Berbeda. Dalam kasus ini tidak bisa. Tidak bisa? Tidak bisa. Jadi ketika SP3 digugat kembali melalui pra-peradilan. SP3 berdasarkan putusan pra-peradilan kan. Iya, betul. Artinya pengadilan dalam perkara pra-peradilan memerintahkan pada penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam perkara ini. Nah, itu tidak bisa digugat pra-peradilan. Baik. Jadi pra-peradilan di pra-peradilankan kembali nggak akan bisa. Itu tidak boleh, tidak boleh. Baik. Ya. Kemudian kecuali bisa tersangka lagi kecuali penyelidik dan penyidik melakukan penyelidikan awal lagi. Ya, dengan mengeluarkan sprindik yang baru, kemudian berdasarkan bukti yang cukup, baru boleh mengeluarkan
penetapan Jelas. sebagai tersangka kembali. Oke. Pertanyaan kedua tadi, apakah kemungkinan, ini soal yang lain ya, peninjauan kembali para terpidana, apakah punya potensi bebas semuanya? Berdasarkan tadi, kalau saya nggak salah tadi Pak Henry menyampaikan bahwa ada menyinggung soal peradilan sesat dan lain sebagainya. Apakah itu yang dimaksud? Peninjauan kembali jangan dikaitkan dengan putusan pra-peradilan ini. Karena pra-peradilan ini hanya kulit-kulit atau proses, ya artinya hukum formalnya. Dalam perkara peradilan belum menyinggung materi. Apakah dia bersalah atau tidak? Iya. Oke, nah terkait dengan PK, PK itu bisa karena ada novum, ya, atau bukti baru, atau ada putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau dikarenakan kekeliruan yang nyata. Sejauh salah satu di antara tiga ini ditemukan oleh mereka, bisa saja diajukan peninjauan kembali. Apakah ada kemungkinan bebas? Sangat mungkin. Kalau saya yakin bahwa Pak Henry mengikuti kasus ini sejak awal. Saya ingin subjektivitas, bisa salah tidak masalah, tapi ini kan subjektivitas dari Pak Henry. Apakah kemungkinannya akan bebas atau jauh dari kata bebas? Para terpidana kasus Vina. Saya kalau dikatakan mengikuti kasus sejak awal, tidak. Saya baru membaca ini sejak saya diminta kemarin untuk menjadi narasumber di sini. Ya, jujur. Berminggu-minggu, jadi sama sekali ya saya hanya baca-baca sekilas, saya nggak begitu mendalami ya. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan itu ya, sejauh pemahaman saya sebagai seorang praktisi hukum, saya melihat kemungkinan perkara putusan dan perkara PK yang membatalkan putusan MA, putusan tingkat banding, tingkat pertama, itu sangat mungkin. Bisa saja dan banyak. Dalam kasus ini? Ya, bisa Kenapa? saja. Bisa saja. Apa yang membuat Pak Henry yakin mengatakan itu? Saya nggak mengatakan yakin, bisa saja saya katakan. Bisa. Apa yang mendasari kalau itu? Pertanyaan saya. Hukum formalnya, alasannya. Mereka menemukan adanya bukti baru misalnya. Atau mereka melihat ada putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Baik. Atau mereka melihat ada kekeliruan yang nyata dalam cara berpikirnya hakim dalam menerapkan hukum. Baik. Itu. Luar biasa ini. Saya tadi sempat di break ya, sempat di jeda itu ada data baru. Saya nggak bilang bukti baru atau novum ya, tapi data baru yang ditunjukkan oleh Pak Oto. Pak Oto boleh tunjukkan, nanti saya akan minta tunjukkan. Tadi sudah dikirimkan ke produser. Kita tunjukkan visual yang kemudian nanti. Nah ini apa ini Pak Oto? Baik, jadi ini eksklusif katakan nih, dari di Rakyat awal, Bersuara. Belum pernah diungkapkan. Saya sebelumnya. sendiri terus terang aja kan seperti Henry juga, tim saya memang sudah mendalami kasus ini, tapi saya sendiri juga baru tadi mulai membaca-baca, dan barusan ada tim dari saya itu mengirimkan gambar ini. Barusan, oke. Barusan saya dikirim ini. Eksklusif kan? ini. Nah, gambar ini menurut ceritanya adalah ini adalah satu baut yang ada di jembatan yang terdapat di ini ya. Di PJU ini ya. PJU ini. Penerangan jalan umum. Yang didapat dan katanya di dalam putusan juga ada ini ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Ini saya harus konfirmasi sekali lagi ya, tapi itu keterangannya. Nah, artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana? Daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya perlu lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami ya perkara sebentar, ini menarik, ini menarik. Jadi begini. Kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama, jembatan ini. Bukan. Mohon maaf. Apa namanya? Mereka lewat dari jembatan mereka dulu, lewat, lalu baru kemudian dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan
kecelakaan. Oke. Jadi Ya kan? tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian Tidak ada baut ini di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan labor klien di sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya? Kecelakaan tunggal. Oke. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Ya kan, ini dikirim pada saya. Nanti akan saya baca lebih detail lagi. Nah, ya. Ini kan salah legokan satu ya. bukti. Ini legokan ya. Legokan tahu gimana? Mungkin baut kali ini, baut Oke. ini. Intinya baut lah ini. Baut mungkin ada yang tertajam di sini ya. Kata kuncinya adalah ada daging di sini. Ya. Bagian daging. Ada bagian daging di sini. Dan ini gambar itu, Iya. ditemukan di sana. Ini gambar aslinya ya. Iya. Ini gambar pada waktu di TKP. Betul. Oke. Ini benar-benar ada. Saya Jadi lihat ada ya. daging. Kalau penganiayaan dilakukan di tempat yang jauh, kenapa ada daging di sini? Kenapa ada daging di sini? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan. Padahal kalau mau daging tersebut, mohon maaf ya, daging ataupun darah ada di belakang showroom tadi. Iya di situ. Dan sepengetahuan saya di belakang showroom tidak ada darah. Tidak ada darah di sana. Justru adanya di sini. Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana. Di sana. Kan ini persoalannya kan. Nah inilah ya terus terang aja saya akhirnya dengan saya baca tadi saya ingin tertarik lagi untuk mendalami ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK Jadi, ya. PK Jessica Wongso Ya. itu akan dimasukkan minggu depan. Ini minggu PK depan. pertama kali. Saya lupa. Yang kedua ini. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK yang akan kedua. kita masukkan itu gak saya sibuk. Nah, tapi Boleh bocorkan sedikit. Bukti barunya apa? Wah cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini ya. menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua Iya. akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan. Hari Ya. belum tahu. Kabari kami nanti. Nanti Ya. kita kabari. Oke, Nah siap. itu sebabnya saya nggak detail melihat ini. Iya. Jadi tim yang kerjain. Tapi satu hari saja saya lihat. Tadi saya sudah temukan beberapa Iya. kejanggalan. Saya nggak balakan tapi kejanggalan kan. Soal batu, soal ini. Termasuk ini juga. Tambah satu lagi. Ada lagi satu lagi sini. Oke, Tapi satu saya lagi. nggak terus upload. Ada gambar di sini. Gambarnya Vina. Tapi ada juga tadi yang karena nggak bagus saya tunjukkan karena itu terbuka bajunya. Ada satu di sini. Ya atau mungkin saya baca. Saya boleh lihat ya? Oke. Saya akan lihat. Iya, sebentar. Produser minta perlihatan saya kelar, tapi saya lihat dulu. Karena kalau terbuka tentu kita tidak etis untuk kemudian membukanya. Yang ini aja lah. Ini ada terbuka kan. Oh, sebentar ya. Saya nggak tunjuk. Oh iya, ini tidak bisa tidak bisa karena hanya menggunakan pakaian dalam. Ini ya. Nah ini. Oke, yang ini mesti Ini bisa wajah. dibuka. Baik, Kan ini di Vina dalam ya. ya ditunjukkan di sini kan sebenarnya kan ada sabetan ya. Iya. Ya. Sabetan di dalam dakwaan itu ada sabetan. Tapi kita lihat ini nggak ada sabetan nih. Sebentar, saya zoom sedikit. Iya, mohon maaf ya, hidungnya berdarah. Nah, tapi nggak ada sabetan. Ini boleh ya, ini boleh. Ya ini Saya tutup sebentar. Tapi ada darah, jadi tidak bisa kami tampilkan. Tapi bukan sabetan. Di dalam dakwaan itu dalam putusan. Tapi hanya saya gambarkan sedikit ya. Jadi ada berdarah di bagian hidung dan berdarah di bagian pipi kanan. Tapi tidak ada memang luka sabetan. Padahal di dalam dakwaan dan putusan ada sabetan ya. Oh ini Nah, lagi tidak otopsi. boleh. Ya, Otopsi. Ya, habis kecelakaan. Oh habis kecelakaan, tidak ada pendarahan akibat perkosaan itu dugaannya ya. Dugaannya. Baik. Banyak lagi yang kita cari. Namanya kita lawyer kan harus investigatif gitu ya, cari bukti-bukti. Pak Auto ya. lengkap juga foto-fotonya itu. Ya mudah-mudahan. Dan ini berwarna, jelas. Dan ini masuk nanti dikumpulkan. Apakah menjadi pertimbangan untuk novum atau tidak di kasus dan kita ini? akan juga minta kepada polisian untuk bisa mengeksplor lebih lanjut kalau sesungguhnya mereka bekerja sama. Oke. Karena kan sebenarnya kan kita nggak berlawanan dengan polisi. Kita kan mencari kebenaran material. Ya kan? Jadi sebenarnya dengan informasi yang kami sampaikan tadi itu, mereka harus lebih dalam lagi menceritakan ini. Dan saya janji akan banyak yang saya temukan nanti ini. Saya yakin. Satu hari saya sudah temukan banyak hal. Saya kira kalau saya baca. Ini baru satu hari nih? Saya sungguh-sungguh baru tadi saya lihat. Baru satu hari? Baru tadi saya Langsung lihat. 5 tadi saya hitung tadi? Iya. Langsung saya lihat, hanya lihat berkas saja. Mudah-mudahan kita bisa akan temukan bukti lain. Karena inilah makanya saya bilang kan, ada pepatah pujangga mengatakan ya, saya jadi lupa namanya, kebohongan kecil itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Itulah kemungkinan terjadi dalam kasus ini. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara.
Kembali di sesi terakhir Rakyat Bersuara, ini ada banyak hal baru yang kemudian disampaikan. Tadi Pak Oto menyampaikan hal-hal yang belum pernah disampaikan sebelumnya terkait dengan AD Sekrup dan mohon maaf tadi ada bagian daging yang kemudian memunculkan sebuah kejanggalan baru. Apakah ini kejanggalan atau tidak? Tentu ini patut disidangkan kembali misalnya lewat bukti baru nanti yang dikumpulkan oleh pihak penasihat hukum untuk kemudian disidangkan kembali. Dan tadi ada informasi, saya ulangi sekali lagi, bahwa pekan depan rencananya ya PK atau peninjauan kembali Jessica Wongso akan juga dilakukan atau didaftarkan oleh tim kuasa hukum, termasuk salah satunya adalah Pak Oto Hasibuan yang menjadi tim kuasa hukum utama. Baik, inilah sesi terakhir dari Rakyat Bersuara. Saya berikan kesempatan kepada Pak Fredrik Yunadi untuk menyampaikan. Jangan terlalu panjang Pak Fredrik, silakan. Oke, pertama saya memberitahukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah erga omnes. Bahwa dalam hal ini yang erga omnes ini dalam berkekuatan hukum, tetapi itu amar putusannya, bukan pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, Hakim Eman itu menggunakan pertimbangan sebagai alas hukum, tentu itu adalah melampaui kewenangannya. Itu pelanggaran kode etik yang cukup berat. Kedua, sebagaimana yang tadi rekan Oto sampaikan ada foto dan segalanya, saya sudah membaca putusannya daripada Vina, tidak tercantum dalam putusan. Itu Tadi. kemungkinan dalam berkas, bukan dalam putusan. Yang saya hanya bisa membaca putusan, saya nggak bisa membaca berkas karena saya bukan PH. Meskipun ketika itu diajukan bukti baru kan bisa saja berarti. Oh, silakan aja Pak. Karena ini kan dalam kalau foto itu kan harus jelas fotonya di mana, kapan dan kepentingannya apa. Kan gitu Pak. Kedua masalahnya Pak yang kita perhatikan bahwa yang mengatakan lukanya hanya hidungnya keluar darah dan sebagainya sepintas tadi yang dijelaskan. Tampak gitu. Yang saya lihat itu dari visium et repetumnya itu sangat jelas di bawah dadanya itu ada tusukan. Bekas luka 4 cm, dalamnya 11 cm. Jadi kepalanya itu belakangnya itu pecah gitu. Itu kan visium yang kita lihat Pak. Kalau kita sidang kan kita lihat visium Pak. Bukan setiap orang ngambil foto itu bisa sebagai bukti Pak. Barang bukti itu kan tidak sederhana itu. Namun tidak melepaskan kemungkinan Pak bisa diajukan sebagai bukti yang baru Pak. Silakan aja Pak. Saya tidak akan mengkomentaran ini Pak. Terus kedua Pak, yang dalam hal ini Pak saya mengatakan mengapa dalam hal ini contohnya Pak ya. Kenapa dalam hal ini hakim itu menurut penilaian saya Pak telah melakukan pelanggaran kode etik Pak. Karena dalam waktu sidang Pak, seharusnya itu kan hakim itu kan dengan namanya asas hukum kita, kan namanya actori incumbet probadio Pak. Itu siapa yang mengajukan permohonan itu kan harus membuktikan, tapi ini berbalik Pak. Jadi seolah-olah itu termohon itu yang diminta membuktikan Pak. Ini sudah melanggar bertabrakan dengan asas hukum kita. Dan jangan lupa Pak, hakim ini Pak ya, dia itu lupa bahwa kita ini adalah negara Eropa kontinental Pak. Kita berlaku hukum positif Pak. Hakim itu tidak bisa menabrak atau membuat undang-undang sendiri Pak. Pembuat undang-undang itu hanya DPR dan Presiden Pak. Hakim tidak bisa Pak. Pasal 5 dari Undang Kekuasaan Kehakiman itu Pak, tidak ada satu penjelasan yang mengatakan hakim diberi wewenang untuk membuat undang-undang Pak. Tapi hakim bisa memutuskan. Ya, maksudnya apa? Hakim membuat undang. Kan banyak itu Pak hakim. Enggak, dalam kasus ini apa maksudnya Pak Fredrik? Dalam kasus ini maksudnya apa? Ya, jadi seperti contoh Pak. Hakim itu kan mengatakan dalam Perkap 14 tahun 2012 itu pasal 31 mengatakan bahwa orang masuk DPO itu wajib diperiksa terlebih dahulu Pak. Coba kita baca Pak, pasalnya itu Pak, kalau kita mengerti bahasa Indonesia Pak, tentu itu tidak akan terbaca alasannya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Fredrik. Terima kasih. Poinnya masuk. Silakan Bung Tony, singkat saja, 2 menit. Ya, temanya itu kan apakah Peggy bisa tersangka lagi? Saya sepakat dengan Pak Henry, pakar hukum, praktisi hukum. Jika kemudian penyidik menemukan alat bukti baru yang sangat kuat, maka bisa mungkin. Tetapi bagi kami juga mendorong. Ada CCTV yang belum dibuka. Dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu, ada CCTV yang belum dibuka. Ada 6 handphone yang belum dibuka, di antaranya handphonenya Pina. Justru kami juga mendorong apabila
handphone dibuka 6 itu. CCTV dibuka, justru kami mempunyai keyakinan ya. Setelah dibuka justru akan menemukan alat bukti baru di mana ada pelaku baru, bukan yang 8, apalagi Peggy Setiawan. Oke, Anda yakin itu ya, Pak? Baik, Yakin kami. Makanya dorong kami agar Bapak Kapolri ini bisa memerintahkan jajarannya. Dan itu ada ya? Dan ada dalam putusan membuka CCTV. Itu satu-satunya jalan untuk menuntaskan kasus ini agar Indonesia tidak gaduh. Baik. Gitu. Saya ke Bung Rasman dulu, karena kalau Pak Oto dulu nanti Bung Rasman nggak berani. Baik, terima kasih. Saya menyimak dengan teliti statement dari Bang Henry, Pak Fredrik, dan Bang Oto juga, Tony. Saya sependapat dengan Bang Fredrik. Dan juga saya tanya kepada orang yang bahkan ikut membuat juknis, perkap, bahwa sekali lagi saya katakan Bung Tony, perkap, perpol, perkaba tidak boleh menjadi pertimbangan hakim untuk memutus satu perkara. Apalagi DPO dipanggil dulu sampai 3 kali dengan surat. Ini karena perkap itu menunjukkan bahwa kalau tersangka harus diperiksa dulu. Iya, tapi itu institusi, berlaku untuk polisi, bukan untuk hakim. Gitu loh. Nah, kalau besok Harun Masiku ketemu dengan saya di situ, terus saya lapor polisi, KPK kasih surat, saya pastikan 1000% dia akan melarikan diri. Ini nabrak undang-undang yang menurut saya sangat serius sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi itu pun silakan, nanti kita uji. Karena itulah saya tadi dengan tim saya Rahmat Riyadi dan teman-teman ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kemudian tentang saudara Peggy Setiawan. Saya berharap agar seluruh masyarakat Indonesia dan para pakar yang ada di sini, bahwa posisi Peggy Setiawan hari ini, saya ulangi lagi, bukan diputuskan dia adalah bukan yang melakukan perbuatan pembunuhan. Tapi itu pada aspek formil administratif alias kulit-kulitnya. Nah, kalau besok ditemukan 2 alat bukti yang sah secara hukum, maka polisi beri ruang kepada dia untuk membuktikan bahwa Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Ini logika hukum kita begitu. Nah, karena itu saya setelah mencermati begitu sengkarutnya persoalan kasus Peggy Setiawan dan almarhumah Vina ini, dan Eki, saya jawab begini Bang Oto. Saya ini kebetulan dipercaya jadi pengacaranya Suroto. Suroto itu Bang Henry, Bang Fredrik, adalah orang pertama yang menemukan almarhumah Vina dan Eki di flyover Talun. Singkat saja Bung Rasman, karena waktu terbatas. Iya, jadi saya percepat. Di situ Bang, ketika ditemukan, memang dia saksikan sendiri dan dia yang membawa ke rumah sakit bersama 2 polisi, memang mukanya hancur, kemudian celana dalamnya itu memang melorot Bang. Ini fakta dan itu disampaikannya kepada polisi, dan ketika rekonstruksi Suroto itu dibawa oleh penyidik dan 3 orang pelaku tersangka, mereka menunjukkan jadi pemerkosaan, pembunuhan itu dilakukan di kebun kosong, bukan di flyover. Setelah mereka perkosa, mereka bunuh, dan mereka menunjukkan. Ini ada balok yang kami gunakan untuk memukul Eki dan saudara atau almarhumah Vina. Jadi itu, nah yang terakhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para netizen. Karena saya sudah hampir 2 bulan dibully Bang Oto, Bang Henry. Mohon maaf, saya dengan keluarga sudah rapat dan tim. Saya nggak bisa toleransi ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga Bang dengan babi Bang. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Maka besok jam 10 pagi saya akan melaporkan 4 akun ke salah satu Polres atau Polda Metro Jaya. Agar orang-orang yang begini diproses secara hukum. Plus 1 orang oknum pengacara yang saya lihat menyerang saya secara pribadi
tapi tidak mampu berargumentasi secara hukum. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Silakan, Bang Oto. Terima kasih. Saya singkat aja, kalau soal apakah Peggy bisa diproses atau tidak, saya ambil alih lah pendapatnya Pak Henry, Prof. Henry ya. Ini profesor kita ini, Prof. Henry. Nah, kemudian mengenai soal tadi Pak Frederick, kalau tadi tim saya mengatakan itu ada di dalam putusan, tapi Anda mengatakan bahwa itu ada mungkin dalam berkas. Kalau itu tidak dalam putusan, tetapi ada dalam berkas, lebih bahaya lagi. Berarti ada yang menyembunyikan barang bukti. Lebih bahaya lagi. Berarti barang bukti ada, kenapa nggak ditampilkan di perkara itu? Lebih berbahaya Pak Frederick. Itu lebih luar biasa. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, tadi Pak Frederick mengatakan bahwa hakim itu tidak bisa membuat undang-undang atau membuat hukum maksudnya kan? Mungkin saya sedikit beda pendapat. Itu judge made law. Hakim itu bisa menemukan hukumnya. Gitu. Karena dia tidak bisa menolak suatu perkara yang diajukan pada dia. Jadi kalau suatu perkara, dia bisa menemukan hukumnya. Dan dia menemukan hukum itu, membuat hukum itu. Itu bisa. Dalam praktek juga bisa. Dan itulah aturan yang main kita. Itu bertabrakan dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45, Pak. Pembuat undang-undang itu hanya satu-satunya DPR dan Presiden, Pak. Menemukan Pak, selalu perbedaan pasal 5, Pak. Pasal 5 Undang-Undang 48 2009 nah, yang ketiga, tidak ada itu. Yang ketiga terakhir yang saya sampaikan yang sangat penting. Tadi Pak Tony mengatakan soal HP. Nggak pernah dibuka katanya. Salah Anda. Itu pernah dibuka, tapi nggak ditampilkan jadi barang bukti. Terima kasih. Oke. Silakan Prof. Henry. Terima kasih. Semua pendapat sudah dikemukakan di sini. Ada yang saya setuju, ada yang tidak setuju. Yang saya tidak setuju, saya tidak mau katakan saya tidak setuju. Tapi yang terakhir, saya sepaham, saya sependapat, judge made law. Yes. Oke. Hakim bisa menemukan hukum dalam proses penegakan hukum. Itu satu. Kata kunci dari saya bahwa kepada semua aparat penegak hukum, mari bekerja secara profesional dan berkeadilan. Selama ini profesional tapi tidak berkeadilan, ada yang berkeadilan dalam tanda kutip tujuannya tapi tidak profesional. Terima kasih, itu aja kata kunci dari saya. Berkeadilan luar biasa. Last but not least, Peggy singkat saja. Apa yang menjadi harapan Peggy? Peggy tadi dikatakan bahwa ketika dilakukan gugatan kembali tidak akan mungkin. Tapi bisa jadi diselidiki lagi, mungkin. Meskipun saya nggak tahu apakah itu akan dilakukan atau tidak. Tapi saya ingin mendengarkan apa yang menjadi harapan Peggy yang sekarang ada di dalam benak Peggy. Yang ingin Peggy sampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada di seluruh Indonesia dan mungkin di luar negeri. Silakan. Ya semoga kebenaran bisa terungkap. Semoga kebenaran bisa terungkap. Singkat, padat, jelas. Baik. Pemirsa, 2 anak manusia yang masih remaja hilang nyawa. 8 tahun berlalu, jalan mencari keadilan masih buntu. Setelah Peggy, sidang peninjauan kembali mantan terpidana Saka Tatal digelar pekan depan. Bagaimana nasib 7 terpidana lain? Jalan cerita kasus Vina tampaknya masih panjang. Dan juga ada lagi kasus Jessica. Saya Aiman Wicaksono, inilah akhir dari Rakyat Bersuara. Saya undur diri, terima kasih, salam sehat, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih.